Ya, salam merdeka literasi. Kita akan bersama Dayan Doras Parsaulin, mahasiswa dari Sistem Informasi, akan memaparkan pemahamannya tentang materi pada modul 8 tentang artikel ilmiah. Oke, Dayan, tapi sebelumnya Dayan memang ingatkan untuk memperbaiki nama ya. Di sini ada nama Dayan Doras Parsaulin. Ini kan Doras nama, Parsaulin juga nama. Jadi nanti perbaiki itu marga nama harus huruf kapital ya. Baru prodi sistem informasi A itu sistem huruf kapital S-nya, I juga huruf kapital. Baik, disilakan Dayan lanjut. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan, nama saya Dian Doras Paulian dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Berikut saya akan memaparkan presentasi saya mengenai artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian, serta artikel ilmiah populer sebagai subjenis yang lain. Pada dasarnya, artikel penelitian merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Artikel non-penelitian tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. Struktur teks pada artikel penelitian. Hal yang paling utama pada kompetensi penulisan artikel penelitian adalah struktur teksnya. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun menjadi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, penelitian, hasil, pembahasan, dan simpul. Struktur teks pada artikel konseptual. Sementara itu pada umumnya, formulasi struktur teks artikel konseptual atau artikel non-penelitian lebih bervariasi. Struktur teks yang sering dijumpai di jurnal-jurnal ilmiah adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Artikel karya ilmiah. Seperti struktur teks pada artikel konseptual, struktur teks pada artikel ilmiah tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini atau artikel opini. Secara keseluruhan, artikel dengan karakteristik struktur teks seperti berbentuk esai. Pada umumnya, esai ditulis dengan genre eksposisi atau diskusi. Dengan demikian, struktur teksnya adalah struktur teks eksposisi, yaitu isu, argumentasi mendukung, argumentasi menentang, simpulan, dan rekomendasi. Hubungan genre teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre sebagai genre makro. Artikel ilmiah mengandung makro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya. Abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, penelitian, hasil, pembahasan, dan simpulan. Untuk artikel penelitian yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Pertama, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah secara keseluruhan, baik yang berupa artikel penelitian maupun konseptual. Semua isi bab pada artikel dimasukkan ke dalam abstrak. Abstrak dapat berdiri sendiri atau dilepaskan dari artikelnya. Abstrak yang demikian itu sering dikirim ke panitia seminar dan dikumpulkan dalam buku yang disebut proceeding. Yang kedua, pendahuluan. Bagian pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Dari bagian ini, pembaca dapat mengetahui arah pembicaraan pada artikel. Kandungan yang terdapat pada bagian pendahuluan adalah yang pertama, pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. Yang kedua,
alasan tentang pentingnya persoalan itu dieksplorasi. Dan yang ketiga, cara dalam hal pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Pada prinsipnya, tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua hal. Yang pertama, ulasan merupakan. Yang pertama adalah ulasan, yang merupakan uraian secara rinci tentang pendekatan atau teori yang telah disebutkan pada bab pendahuluan, yang dipilih untuk landasan analisis data. Landasan teori ini dibangun melalui tesis terhadap gagasan yang diambil dari sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ulasan. Berisi tinjauan kritis terhadap penelitian sebelumnya. Untuk selanjutnya dibandingkan dengan penelitian yang dilaporkan pada artikel yang dimaksud. Yang keempat, metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada artikel penelitian memuat uraian secara tentang jenis, desain, dan tata cara penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Genre makro yang digunakan pada bab metodologi penelitian adalah rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Rekon digunakan untuk menggambarkan bahwa kegiatan penelitian itu dilaksanakan pada waktu lampau. Yang kelima, hasil. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut menyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bagian alur. Genre makro yang terdapat pada bab hasil adalah deskripsi atau laporan. Deskripsi untuk menyajikan data secara individual, sedangkan laporan digunakan untuk melaporkan temuan yang terungkap dalam data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Yang keenam, pembahasan. Bab pembahasan berisi pembahasan dan penjelasan mengenai temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang disajikan pada bab peninjauan pustaka. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang ditemukan pada bab pendahuluan. Selain itu, pembahasan juga meliputi apakah kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutupi oleh penelitian yang dilaporkan ini. Perlu dijelaskan kekurangan yang mana yang dapat ditutupi dan kekurangan yang mana yang tidak dapat ditutupi. Yang ketujuh, kesimpulan. Bab kesimpulan baik pada artikel penelitian maupun artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada depan. Bab ini merupakan jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Maka genre makro yang digunakan pun sama dengan genre makro yang digunakan pada bab pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Dengan demikian, bab kesimpulan sejajar dengan bab pendahuluan. Yang ke-8, judul, daftar pustaka, dan lampiran. Yang pertama, judul. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang. Judul dapat dirangkai dari kata-kata kunci yang diambil dari artikel. Yang kedua, daftar isi. Daftar isi adalah daftar yang memuat sumber-sumber yang berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, atau terbitan lain yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis dan ditata menurut aturan tertentu. Yang ketiga, lampiran. Pada artikel ilmiah, lampiran biasanya berisi data yang dianalisis atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi, dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan
disajikan dengan gaya yang cenderung informal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah populer ditandai dengan penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis. Artikel ilmiah populer disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan yang tidak mengikat. Dengan karakteristik seperti itu, bagaimana telah dinyatakan, genre yang digunakan untuk mengungkapkan seluruh artikel ilmiah populer pada umumnya adalah eksposisi dan diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Dayan.